Pasca Lebaran, kasus ISPA dan gangguan pencernaan di Kota Jambi meningkat. Sebagian instalasi jaringan gas sudah tersambung ke masyarakat di Kota Jambi. Pemerintah Kota Jambi minta PDAM waspadai kekeringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini edisi Minggu 29 Maret 2026. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Septinita. Dan saya Malika Hijriati Dewi, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, Saudara, ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut serta gangguan pencernaan menjadi penyakit yang mendominasi selama bulan Ramadan hingga pasca Lebaran. Setelah libur Lebaran, berbagai penyakit mulai dikeluhkan oleh pasien di pusat layanan kesehatan. Seperti di Puskesmas PAL 5 Kota Jambi, ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut menjadi kasus paling dominan yang dipengaruhi oleh faktor cuaca panas. Berdasarkan data, kasus penyakit pernapasan pada tahun 2025 mencapai 3.015 pasien. Sementara hingga Maret 2026 tercatat sebanyak 159 pasien dengan keluhan serupa. Selain itu, kasus gangguan pencernaan juga meningkat, terutama pada akhir masa Lebaran. Keluhan yang sering ditemukan meliputi diare, sakit perut, mual, dan muntah akibat pola makan yang tidak terkontrol. Pada tahun 2025, kasus gangguan pencernaan mencapai 290 kasus, baik pada orang dewasa maupun anak-anak. Sedangkan hingga Maret 2026 tercatat 22 kasus. Kepala Puskesmas PAL 5, Dr. Jumhari, menyampaikan pihaknya terus melakukan langkah antisipasi dan pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat. Penyakit-penyakit yang boleh dikatakan mendominasi urutan teratas yang banyak itu terkait juga cuaca, yaitu ISPA, saluran pernapasan akut ya. Itu yang terjadi. Kemudian di akhir habis Lebaran ini juga terjadinya peningkatan kasus gangguan pencernaan seperti diare, sakit perut, mual-mual, muntah, dan lain-lain. Jadi antisipasinya selektif dalam memilih makanan, apalagi habis Lebaran kita makanan bermacam-macam, ada yang manis, ada yang santan, berkuah, kering, dan lain yang mengandung gas juga, karbonasi. Jadi jangan semuanya dilahap dalam satu kesempatan yang sama. Masyarakat diimbau untuk lebih selektif dalam memilih makanan pasca Lebaran, serta menghindari konsumsi yang berlebihan pada makanan manis, bersantan, berlemak, dan minuman berkarbonasi dalam waktu bersamaan. Dengan upaya tersebut, diharapkan masyarakat dapat menjaga kesehatan dan mengurangi risiko paparan penyakit. Alza, Iwan, Adli, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, pembangunan jaringan gas rumah tangga di Kota Jambi terus menunjukkan progres positif. Hingga saat ini, konstruksi telah mencapai 70% dan sebagian instalasi sudah mulai tersambung ke masyarakat. Pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan jaringan gas atau Jargas di Kota Jambi sebagai upaya menyediakan energi bersih dan efisien bagi masyarakat. Hingga saat ini, progres pembangunan konstruksi Jargas telah mencapai sekitar 70%. Sejumlah rumah warga sudah mulai tersambung dengan jaringan gas tersebut dan dapat digunakan untuk kebutuhan memasak sehari-hari. Pada bulan Mei mendatang, akan dilakukan tahap uji coba untuk memastikan keamanan jaringan, termasuk mendeteksi potensi kebocoran pipa serta mengidentifikasi kendala teknis lainnya. Apabila seluruh tahap uji coba berjalan dengan lancar, maka pada bulan Juni, jaringan gas ini ditargetkan sudah dapat beroperasi secara penuh. Dengan beroperasinya Jargas ini, diharapkan masyarakat dapat menikmati energi yang lebih murah, aman, dan ramah lingkungan. Jambi saat ini progres pembangunan fisik konstruksinya di angka 70%.
masih ada penggalian di beberapa titik, di beberapa kelurahan, dan sebagian juga sudah dilakukan instalasi pemasangan meteran di rumah. Artinya sudah dibuat instalasi ke dapur-dapur masyarakat. Nah, target kita di bulan Mei semua sudah rampung dan akan ada uji coba, ada uji tes kebocoran dan lain sebagainya. Insya Allah Juni sudah full operasi 100% dinikmati oleh masyarakat Kota Jambi. Pemerintah berharap program jaringan gas ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, kemudian mengurangi ketergantungan pada LPG. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jambi memprediksi bahwa dalam 1 pekan ke depan kabupaten kota di Provinsi Jambi akan diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jambi, dalam 1 pekan ke depan, kabupaten dan kota di Provinsi Jambi diprediksi akan mengalami hujan. Peningkatan curah hujan disebabkan Provinsi Jambi saat ini masih berada dalam periode musim penghujan, sehingga potensi terjadinya hujan masih cukup tinggi di berbagai wilayah. Saat dikonfirmasi, Kepala BMKG Jambi, Ibnu Sulistiono mengatakan, potensi hujan kategori lebat berpotensi terjadi di kabupaten kota di Provinsi Jambi, termasuk di wilayah Kabupaten Bungo, Merangin, Sarolangun, Tebo, dan sebagian Batanghari. Dengan adanya peringatan dini ini, masyarakat diharapkan dapat lebih siaga dan waspada terhadap potensi genangan air, pohon tumbang, hingga gangguan aktivitas masyarakat. Selain itu, masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diminta untuk selalu memantau informasi cuaca terkini dan menghindari berteduh di bawah pohon saat terjadi hujan disertai petir. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, memasuki musim kemarau, debit air sungai Batanghari mulai mengalami penurunan. Kondisi ini berpotensi menyebabkan kekeringan dan krisis air bersih di sejumlah wilayah dalam kota Jambi. Kota Jambi mulai memasuki peralihan musim hujan ke musim kemarau. Kondisi ini akan berdampak pada berkurangnya debit sungai Batanghari di kota Jambi. Hal ini juga berdampak pada produksi air bersih di perusahaan daerah air minum PDAM Tirtamayang Kota Jambi. Pasalnya pipa penyedot air tidak lagi sampai dan mengurangi jumlah produksi yang berdampak pada kurangnya distribusi air bersih ke masyarakat. Wali Kota Jambi Maulana meminta Direktur PDAM untuk mengantisipasi persoalan tersebut, sehingga jika terjadi musim kemarau, tidak ada masyarakat Kota Jambi yang kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Ketika kemarau panjang, itu sering memunculkan masalah pipa intiknya itu tergantung, sehingga butuh dimajukan lagi ke arah laut. Nah, ini yang antisipasi ini yang harus terus dipantau oleh tim yang mengelola IPA di sana. Jadi itu nanti PDAM secara teknis melalui tim yang memonitor surutnya air itu akan melakukan tindakan. Tapi intinya untuk air bersih menjadi prioritas, tetap harus bisa. Karena kan walaupun sekemarau-kemaraunya sebenarnya Batanghari tidak pernah penuh kan, tapi hanya surut saja. Masyarakat diminta untuk mulai menghemat penggunaan air, serta menampung air hujan sebagai cadangan. Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi dampak kekeringan yang diperkirakan akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Ya, diantaranya KCBN Poro Jambi ramai dikunjungi untuk edukasi. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini.
Salah satu objek wisata yang menjadi tujuan libur lebaran adalah Taman Rimba Jambi. Pada momen libur lebaran, Taman Rimba Jambi selalu dipadati pengunjung. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan reporter Chandrika Divani. Halo, selamat sore Chandrika. Bagaimana suasana libur lebaran di Taman Rimba Jambi saat ini, Chandrika? Ya, selamat sore Septi dan saudara, memasuki penghujung libur Idul Fitri 1447 Hijriah. Ini memang menjadi momen yang sangat tepat untuk dapat memanfaatkan sisa waktu libur lebaran ini bersama keluarga dengan berwisata bersama. Apalagi mengingat besok sudah dimulainya kembali aktivitas belajar mengajar di sekolah bagi anak-anak. Dan tentunya pemirsa, objek wisata Taman Rimba Jambi ini menjadi salah satu destinasi wisata yang paling digandrungi oleh masyarakat. Ini terlihat pemirsa dari total kunjungan wisatawan yang tercatat sejak awal masa libur lebaran hingga pada hari ini sudah memasuki puncak libur lebaran Idul Fitri 2026 ini telah mencapai sekitar 24.269 wisatawan dari berbagai daerah. Tidak hanya dari Provinsi Jambi saja, tetapi tadi juga terdapat berbagai wisatawan dari provinsi tetangga seperti dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Sumatera Selatan. Dan tentunya dengan membludaknya pengunjung ataupun wisatawan ini juga tadi terdapat tambahan loket tiket yang dibuka sebanyak 2 jalur dibanding hari biasanya. Tentunya kami informasikan juga pemirsa bahwa adapun kawasan 10 hektar ini tidak hanya menjadi kebun binatang saja, tetapi ini juga menjadi kawasan konservasi yang didesain sedemikian rupa untuk berbagai satwa yang ada. Dan artinya ini anak tentang berbagai satwa yang ada dan juga berbagai hewan endemik seperti harimau benggala dan juga singa putih Afrika yang menjadi beberapa primadona di Taman Rimba Jambi pada saat ini. Kemudian juga berbagai jenis reptil, burung, dan juga hewan lainnya. Pemirsa, juga di sini berbagai spot foto menarik juga dapat dikunjungi oleh masyarakat. Kemudian juga arena berkuda serta beberapa lapak UMKM yang memang sedari pagi tadi sudah tampak ramai dikunjungi oleh para pengunjung dari berbagai daerah, yang mana ini tentunya juga menjadi berkah tersendiri bagi para pelaku UMKM yang berada di area luar sekitar Taman Rimba Jambi. Kemudian juga dapat melihat berbagai kuliner yang disediakan di kantin yang terdapat di dalam Taman Rimba yang dapat dinikmati oleh masyarakat untuk melakukan piknik bersama keluarga. Diharapkan serta menjaga keselamatan khususnya bagi anak-anak agar momen libur lebaran di Taman Rimba Jambi ini dapat berjalan. Studio Septi. Ya, laporan langsung dari Chandrika Divani. Terima kasih Cika atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Saudara, berwisata ke kawasan Cagar Budaya Nasional Candi Boro Jambi tidak lengkap rasanya jika tidak mampir ke Pasar Paduka. Pasar ini menyuguhkan sensasi belanja tempo dulu, di mana pengunjung wajib menggunakan koin khusus sebagai alat transaksi. Pasar yang terletak di kawasan Cagar Budaya Nasional Candi Muaro Jambi, tepatnya di Desa Muaro Jambi, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi, menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Nama Paduka sendiri merupakan singkatan dari Pasar Dusun Karet. Berdiri sejak tahun 2023 lalu, pasar ini menjajakan aneka makanan tradisional dan kerajinan tangan yang hanya buka pada hari Sabtu dan Minggu. Yang membuatnya unik, pengunjung tidak bisa berbelanja menggunakan uang tunai secara langsung. Mereka wajib menukarkan uang mereka dengan koin khusus yang nilainya telah disesuaikan. Koin inilah yang menjadi alat tukar sah untuk bertransaksi di dalam pasar. Terdapat sekitar 20 pedagang yang menyajikan 48 jenis menu makanan tradisional Nusantara, mulai dari kue Padamaran, kue pare, opak, ketan janda, klepon, hingga minuman segar seperti es cendol dan es jadul.
Salah seorang pedagang Eka Amiani mengatakan, Pasar Paduka juga dikenal ramah lingkungan karena berkomitmen tidak menggunakan kemasan plastik. Pada momen sepekan pasca Lebaran, pasar ini diserbu pengunjung. Omset pedagang meningkat tajam seiring ramainya wisatawan yang ingin bernuansa nostalgia. Omset sendiri tuh alhamdulillah ya dapatlah meningkat dari semenjak bergabung di Paduka pun omset kami selalu meningkat dari berjualan biasa. Berapa kira-kira per hari Bu, yang Kalau per hari, kalau pas ramenya itu kalau untuk kami sendiri itu sampailah 900 atau 1 juta. Salah satu pengunjung Pasar Paduka Tasya mengatakan tertarik mengunjungi Pasar Paduka lantaran unik dan menarik. Pengunjung merasa asik belanja di Pasar Paduka lantaran makanannya beraneka ragam ditambah dengan harganya yang murah meriah. Ya unik dari yang lain soalnya ya jadinya kayak keinget zaman-zaman dulu gitu belanjanya pakai koin. Terus, kalau sekarang kan udah itu. Udah eranya. Sudah berapa kali sini, Pak? Sudah 3 kali. Harga yang terjangkau serta suasana asli pedesaan membuat pengunjung Pasar Paduka betah berlama-lama. Para pengunjung berharap Pasar Paduka dapat terus berkembang dan menjadi ikon wisata kuliner di Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sepekan pasca Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, kawasan Cagar Budaya Nasional Candi Maro Jambi masih ramai dipadati wisatawan dari berbagai daerah. Tidak hanya menikmati suasana alam, pengunjung juga dapat memberi edukasi kepada keluarga di kawasan wisata yang penuh sejarah. Suasana ramai masih terlihat di komplek percandian Hindu-Buddha terluas di Asia Tenggara, kawasan Cagar Budaya Nasional Candi Maro Jambi. Sepekan usai Lebaran, pengunjung tampak terus berdatangan untuk menikmati keindahan dan kesejukan kawasan sejarah ini. Wisatawan yang datang tidak hanya dari lokal Jambi, namun banyak pula yang datang dari provinsi tetangga, seperti Sumatera Selatan dan Riau. Mereka memilih tempat ini untuk berwaktu luang bersama keluarga, bersuah foto, hingga membuat konten video. Salah seorang pengunjung asal Sumatera Selatan, Agus mengaku senang bisa berkunjung untuk pertama kalinya bersama sang istri. Agus bersama keluarga rela menempuh perjalanan jauh demi menjawab rasa penasarannya pada kawasan Cagar Budaya Nasional Maro Jambi. Ini kali pertama lah, pertama kali di sini. Karena penasaran dengan candi kan. Nama-namanya belum paham juga. Iya. Jadi setelah kita mengunjungi candi gimana Pak perasaannya Bang? Senang, kita bisa lihat sejarah. Tempatnya juga tenang, sejuk. Perjalanan dari sini, dari sana, dari rumah ke sini enak juga di jalan lancar. Tidak hanya Agus, Edi seorang pengunjung lainnya juga memanfaatkan momen liburan untuk membawa sang cucu berwisata edukasi. Setahun sekali kan, jadi kepingin lah bawa anak cucu gitu kan. Kalau tidak kayak gitu ya tidak bisa lah main-main ke sini kan. Kenapa memilih ke candi Bu? Karena senang tadi. Meski terlihat ramai, petugas pos retribusi mencatat adanya penurunan jumlah wisatawan. Jika pada tahun lalu pengunjung bisa mencapai 15.000 orang, pada pekan Lebaran tahun ini hanya tercatat sekitar 10.000 pengunjung. Adapun puncak kunjungan terjadi pada hari ketiga Lebaran dengan jumlah 2.000 pengunjung dalam sehari. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Derita pengelola speedboat Ipah Panjang di tengah libur Lebaran 2026. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Sesaat lagi tetaplah di Jambi hari ini. Saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini.
Upaya mengatasi persoalan overkapasitas hunian warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Jambi mulai menemukan titik terang. Pemindahan lapas ke kawasan Sengeti dinilai menjadi langkah strategis untuk meningkatkan daya tampung dan kualitas pembinaan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Jambi dalam beberapa bulan ke depan dirancang akan segera dipindahkan ke lapas kawasan Sengeti. Pemindahan ini untuk mengatasi permasalahan overkapasitas yang saat ini menjadi permasalahan utama di lapas Kelas 2A Jambi. Kepala Lapas Jambi Syahroni Ali mengatakan pemindahan direncanakan berlangsung pada April mendatang dengan catatan seluruh tahapan administrasi dan teknis telah terpenuhi. Saat ini kapasitas ideal sebanyak 400 orang, namun jumlah penghuni telah mencapai 1.578 narapidana atau hampir 2 kali lipat dari kapasitas yang tersedia. Kondisi ini menjadi tantangan serius, mulai dari aspek keamanan, kesehatan, hingga efektivitas program pembinaan bagi warga binaan. Rencana pemindahan ke lokasi baru di Sengeti diharapkan menjadi solusi overkapasitas. Gedung baru dirancang mampu menampung 952 orang, bahkan diperkirakan dapat menampung hingga 2.000 warga binaan sesuai luas area yang tersedia. Pelaksanaan ini bisa terlaksana dengan baik, sehingga pelayanan dan prasyarat bagi narapidana untuk menjalani pidananya di Jambi khususnya akan lebih baik dibanding kalau kita di lapas yang lama jumlahnya tidak sesuai dengan bangunan yang ada. Diharapkan pemindahan lapas Jambi ke Sengeti akan menjadi langkah penting dalam pembenahan sistem pemasyarakatan sekaligus menjawab persoalan overkapasitas yang selama ini menjadi permasalahan utama. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, arus lalu lintas di Kabupaten Kerinci meningkat selama operasi ketupat tahun 2026, terutama menuju tempat wisata. Meski ramai, petugas memastikan tidak adanya kecelakaan lalu lintas selama operasi ketupat berlangsung. Situasi lalu lintas di sejumlah titik di Kabupaten Kerinci terpantau padat sejak awal masa libur Lebaran. Peningkatan volume kendaraan didominasi roda 2 dan roda 4. Hal ini seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat untuk mudik, bersilaturahmi, serta mengunjungi destinasi wisata. Petugas Lantas Kepolisian Polres Kerinci mencatat, selama operasi ketupat berlangsung, tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Petugas juga tidak menemukan pelanggaran yang berujung tilang maupun teguran tertulis. Kepadatan kendaraan terlihat di sejumlah jalur wisata. Namun petugas terus mengatur arus lalu lintas agar tetap lancar dan aman. Selama operasi untuk arus lalu lintas ramai namun lancar karena anggota-anggota lalu lintas telah diploting di daerah Rewa yang menjaga rawan kemacetan. Dapat kami laporkan sampaikan juga untuk laka lantas selama operasi ketupat 2026 ini untuk laka alhamdulillah tidak ada. Petugas memprediksi puncak arus balik Lebaran akan berlangsung pada 29 Maret hari ini. Masyarakat diimbau untuk tetap tertib, menyiapkan diri dan kendaraan, serta mengutamakan keselamatan saat berkendara. Ilwan, TVRI Jambi, melaporkan. Momen libur Lebaran 2026 yang seharusnya menjadi puncak rezeki bagi jasa transportasi air justru terasa lesu bagi pengelola speedboat rute Kecamatan Dipah Panjang menuju Kecamatan Sado. Meningkatnya penggunaan kendaraan roda 2 dan akses penyeberangan yang pendek membuat pendapatan para penambang speedboat merosot tajam. Deru mesin speedboat di dermaga Dipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tak segarang tahun-tahun sebelumnya. Di tengah suasana Hari Raya, dermaga yang biasanya dipadati pemudik kini tampak lengang dari antrian panjang penumpang tujuan Kecamatan Sado. Kondisi ini dirasakan langsung oleh Budi, seorang pengelola jasa speedboat yang sudah menjalani profesi ini selama belasan tahun. Dengan tarif Rp70.000 per orang, Budi hanya bisa melayani 1 kali keberangkatan setiap harinya, dengan maksimal 20 penumpang sekali angkut. Jadwal keberangkatan pun terbatas pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, karena harus menunggu penumpang yang datang dari kota Jambi.
Dengan waktu tempuh 20 hingga 30 menit, harapan untuk mendapatkan banyak pundi-pundi rupiah dalam perjalanan kini sirna. Jauh menyusunnya Pak. Jauh menyusun? Ya, jauh berkurang. Biasa kan orang otomatis itu pakai speed lah. Cuman untuk sekarang ini sebagian pakai motor. Pakai motor? Ya, pulang ya. Untuk satu kali penyeberangan berapa Pak tarif yang kita kenakan Pak? Ongkos transportasi? Iya. 70. Itu ada kenaikan nggak dari tahun kemarin? Standar masih. Masih 70? Ya. Menurutnya jumlah penumpang disebabkan oleh perubahan pola mudik masyarakat. Banyak warga yang hendak ke Kecamatan Sadu kini lebih memilih menggunakan kendaraan roda 2. Mereka hanya perlu menyeberang jarak pendek dari dermaga Nipah Panjang menuju dermaga Sungai Jeruk, lalu melanjutkan perjalanan darat menggunakan motor. Selain lebih fleksibel, pilihan ini dinilai lebih efisien bagi warga yang ingin berlebaran di kampung halaman. Rifa, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya dalam segmen Jambi Sport. Ya, di antaranya gelorakan semangat olahraga Poli di Tanjung Jabung Barat. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen Jambi Sport. Upaya membangun prestasi olahraga tidak bisa instan. Pembinaan berjenjang dan konsisten menjadi kunci melahirkan atlet berkualitas. Hal inilah yang terus didorong oleh PBVSI Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui berbagai program pengembangan atlet muda. Dalam beberapa tahun terakhir, pembinaan bola voli di Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus diintensifkan. Tidak hanya fokus pada kompetisi, namun juga pada penjaringan bibit muda usia 17 hingga 25 tahun. Program latihan rutin, pendampingan teknik dasar, serta pembentukan mental bertanding menjadi bagian penting dalam menyiapkan atlet masa depan. Selain melatih atlet, pembinaan juga menyentuh peningkatan kualitas perwasitan. Saat ini telah hadir wasit-wasit muda yang tidak hanya berlisensi lokal dan provinsi, namun juga nasional. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalitas pertandingan sekaligus menjadi bagian dari ekosistem pembinaan olahraga yang berkelanjutan. Kurangnya perhatian di masa lalu membuat sejumlah atlet muda memilih berkiprah di luar daerah. Kondisi ini menjadi evaluasi bersama agar ke depan para atlet dapat berprestasi dan membela daerah sendiri. Kegiatan voli ini dalam rangka menyambut Terdang ke-42 tahun 2026 yang bertepatan bulan ini menjelang puasa. Sekaligus ini untuk menjaring bibit-bibit muda yang ada di dalam daerah Tanjung Barat khususnya, supaya lebih giat lagi untuk berlatih. Sebagai bagian dari proses pembinaan tersebut, pemuda Desa Serdang Jaya menggelar mini turnamen bola voli. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari ini diikuti 22 klub se-Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Turnamen ini bukan sekedar ajang kompetisi, namun menjadi sarana uji hasil latihan, memperkuat silaturahmi antar atlet, sekaligus menjaring talenta baru yang siap dibina lebih lanjut. Yang pasti event semacam ini sangatlah menunjang untuk perkembangan khususnya perbola-volean di Tanjung Jabung Barat. Kami selaku Kabid Perwasitan pun di ajang ini menurunkan wasit-wasit tentunya yang berlisensi. Alhamdulillah kemarin juga dari perwasitan ada pelatihan kemarin yang berlisensi dan akan turun, kita turunkan di ajang ini, dan harapannya ke depan ada regenerasi dari perwasitan itu sendiri. Antusiasme masyarakat
menunjukkan bola voli masih menjadi olahraga favorit lintas generasi. Dengan pembinaan yang terarah dan didukung kompetisi berkelanjutan, diharapkan lahir atlet-atlet yang mampu mengharumkan nama Tanjung Jabung Barat di tingkat provinsi, regional, hingga nasional. Didi Haryadi, TVRI Jambi, melaporkan. Ya, saudara, para pelajar yang diproyeksikan sebagai atlet sepak bola di bawah naungan PSSI Kabupaten Sarawangun optimis mampu bersaing di ajang Liga Pelajar tingkat Provinsi Jambi. Mereka menargetkan mampu membawa pulang piala dan mengharumkan nama Kabupaten Sarawangun. Menjelang bergulirnya turnamen Liga Pelajar tingkat provinsi yang dijadwalkan bergulir April mendatang, persiapan matang terus dilakukan. Hasil seleksi ketat yang dilakukan PSSI Kabupaten Sarawangun melahirkan 2 tim andalan, masing-masing untuk tingkat SLTP dan SLTA. Saat ini, para pemain difokuskan pada peningkatan kondisi fisik, kekuatan stamina, serta kekompakan tim melalui latihan rutin dan uji coba persahabatan. Program latihan ini menjadi bagian penting untuk membangun daya tahan dan mental bertanding para pemain muda. Para atlet pelajar mengaku optimis karena ajang Liga Pelajar dinilai bukan sekadar kompetisi, namun menjadi panggung pembinaan menuju level yang lebih tinggi. Melalui turnamen ini, bakat-bakat muda diharapkan muncul dan terpantau sejak dini sebagai calon pesepak bola masa depan Jambi. Pemain-pemain sering latihan di jam-jam habis sekolah atau boleh diizinin dari sekolah untuk latihan khusus untuk menghadapi Liga Pelajar. Dari pihak sekolah sendiri kadang dikasih waktu tertentu. Selain menajamkan teknik dan taktik, latihan juga difokuskan pada pembentukan karakter sportivitas, disiplin, dan konsistensi berlatih. Hal ini dinilai menjadi pondasi penting dalam mencetak atlet berprestasi dan berdaya saing. Dalam waktu seminggu lalu, hari Senin, Kamis, dan Minggu di Gor Koni Sarawangun. Tentunya optimis dan harus semangat dalam latihan. Rangkaian latihan intensif digelar di Gor Sarawangun, meliputi latihan pemanasan, lari endurance, tes kekuatan otot dan lompatan, hingga pengukuran stamina dan kelincahan pemain. Seluruh program dirancang untuk memastikan tim mencapai peak performance saat kompetisi berlangsung. Edi Kusnadi, TVRI Jambi, melaporkan. SMA Negeri 6 Kota Jambi mendukung siswa meraih prestasi di bidang olahraga melalui pembinaan terstruktur dan pendampingan berkelanjutan. Sekolah berupaya mencetak atlet pelajar yang tidak hanya berprestasi, tetapi juga berkarakter dan berdaya saing. Negeri 6 Kota Jambi saat ini mengambil visi sekolah yang bisa kami sederhanakan adalah sebagai sekolah juara, ya. Jadi juara itu singkatan dari jujur, unggul, amanah, religius, dan aktif, ya. Kami mengambil kata unggul, ya, di semua bidang, walaupun kami sadar bahwa secara akademik anak-anak kami itu masih jauh dari harapan, maka kami mengambil prestasi dari yang lain, terutama yang bisa kami angkat di sini adalah di bidang olahraga. Dengan kolaborasi antara sekolah, guru, orang tua, dan klub olahraga, SMAN 6 Kota Jambi optimis dapat terus melahirkan atlet pelajar yang berprestasi dan membawa nama daerah ke level yang lebih tinggi. Alza, Iwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini, karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda dalam segmen Andalas. Di antaranya kecelakaan meningkat di Bangka Barat, polisi ingatkan pemudik tidak paksakan diri. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen Lintas Andalas.
Yang mengawali segmen Lintas Andalas hari ini, Saudara, angka kecelakaan lalu lintas di Bangka Barat meningkat selama operasi ketupat menumping 2026. Kapolres mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan pos pelayanan dan pengamanan untuk beristirahat, serta tidak memaksakan diri di perjalanan saat lelah. Jajaran Polres Bangka Barat menyampaikan hasil pelaksanaan operasi ketupat menumbing tahun 2026. Dalam operasi yang baru saja digelar, angka kecelakaan lalu lintas di Bangka Barat tercatat mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2025. Pada tahun ini jumlah kecelakaan mencapai 3 kasus, sementara pada tahun sebelumnya hanya 2 kasus. Meski demikian, pelanggaran lalu lintas pada tahun 2026 justru mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kapolres Bangka Barat AKBP Pradana Aditya Nugraha mengatakan, pihaknya terus berupaya menekan angka kecelakaan, khususnya yang disebabkan oleh kelelahan pengendara saat arus mudik dan balik pasca Lebaran. Ia mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan pos-pos pelayanan dan pengamanan yang telah disediakan untuk beristirahat, serta tidak memaksakan diri berkendara saat kondisi tubuh lelah agar terhindar dari kejadian yang tidak diinginkan. 2025 ada 2 yang meningkat memang di laka saja, laka lantas, 1 angka kejadian. Di 2026 3 angka kejadian, artinya ada selisih 1 peningkatannya. Dan kesempatan ini juga kami sekaligus mengimbau bagi masyarakat yang melaksanakan kegiatan pulang ke kampungnya masing-masing atau dalam arus balik untuk bisa menggunakan fasilitas untuk beristirahat bila mana kondisi kurang fit untuk melanjutkan perjalanan selepas turun dari kapal yang bersandar di pelabuhan Tanjung Kalian. Bisa beristirahat pada rest area di dalam area pelabuhan ataupun pada pos pam dan posyandu yang berada di sepanjang jalur di wilayah hukum Polres Bangka Barat. Kapolres menegaskan kepada seluruh personel di pos pengamanan dan pos pelayanan untuk hadir dan siaga dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Setiap kendala di lapangan diminta segera ditangani secara cepat dan terpadu. Keselamatan pemudik menjadi prioritas utama demi memastikan arus balik berjalan aman, tertib, dan lancar. Dari Bangka Barat, Yuranda, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Seorang remaja usia 18 tahun warga Sungai Durian, Solok Selatan ditemukan tidak bernyawa. Korban tenggelam saat mandi-mandi bersama 3 orang temannya di embung irigasi dengan kedalaman 8 meter. Beginilah proses pencarian seorang remaja yang tenggelam di embung irigasi yang berada di Jorong Lasuang Batu, Nagari Kapau Alam Pauduo, Kecamatan Pauduo, Solok Selatan pada Jumat malam. Korban bernama Ahmad Frenzi, 18 tahun, masih duduk di kelas 3 SMA, merupakan warga Sungai Durian, Kecamatan Pauduo. Berdasarkan kronologi, korban bersama 3 orang temannya tengah mandi-mandi di embung tersebut. Namun saat berada di tengah-tengah embung, korban kehabisan nafas dan tidak bisa berenang sehingga tenggelam. Ketiga temannya berusaha untuk menolong dan menyelamatkan, namun korban tidak bisa diselamatkan. Mendapati informasi, unit Siaga SAR Solok Selatan bersama TNI Polri dan pemerintah Kecamatan Pauduo dan Sungai Pagu serta masyarakat langsung melakukan pencarian di sekitar embung irigasi dengan kedalaman embung sekitar 8 meter. Tim SAR gabungan melakukan pencarian dengan cara free dive di area embung. Setelah melakukan pencarian beberapa jam, korban berhasil ditemukan di dasar embung dengan kedalaman 3 meter dalam keadaan tidak bernyawa. Pimpinan dapat kami sampaikan dari unit Siaga SAR Solok Selatan bahwasanya telah terjadi musibah kondisi membahayakan manusia, 1 orang tenggelam di embung Lasuang Batu, Kecamatan Pauduo, Kabupaten Solok Selatan. Kronologi singkatnya, pada pukul 15.30 Sabtu 24 Maret tahun 2026, korban atas nama Ahmad Frenzi bersama 3 orang temannya berenang di embung. Saat berenang dari pinggir embung menuju posisi tengah, Ahmad Frenzi tidak sanggup melanjutkan berenang dan tenggelam. Teman korban berusaha dan berupaya untuk melakukan pertolongan, namun korban tidak bisa diselamatkan. Teman korban melaporkan kejadian kepada masyarakat dan mendapatkan informasi tersebut dari saudara Heru Jorong Sungai Durian dengan melakukan upaya pencarian melalui free diving. Upaya dilakukan dari pukul 16.29 sampai dengan 12.20 korban ditemukan.
Korban ditemukan dan berhasil ditemukan itu di embung dalam kondisi meninggal dunia. Lalu korban dievakuasi ke rumah duka. Korban dibawa ke rumah duka untuk diserahkan ke pihak keluarga. Setelah berhasil menemukan korban, proses pencarian ditutup pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Demikian laporan Yunan Trihandani, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Kunjungan wisatawan ke objek wisata pemandian Lubuk Landua, Kecamatan Pasaman meningkat di momen libur Lebaran kali ini. Sejumlah relawan dan panitia siap siaga di sekitar lokasi pemandian. Mengantisipasi terjadinya korban jiwa atau hanyut, sejumlah relawan dan panitia beserta pemuda bersiaga di sekitar pemandian ikan larangan Lubuk Landua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Jumlah pengunjung objek wisata tersebut diperkirakan akan terus meningkat hingga dimulainya kegiatan belajar mengajar pada Senin depan. Sebagian besar dari pengunjung merupakan remaja dan anak-anak yang mandi dengan ribuan ekor ikan di aliran sungai tersebut. Pengunjung diminta memperhatikan kondisi dan keselamatan saat mandi, serta melarang anak-anak untuk mandi tanpa pengawasan orang tua di dalam sungai. Meski demikian, sejumlah pemuda dan relawan PMI melakukan pengawasan langsung di pinggir sungai. Perlengkapan pertolongan pertama dan peralatan lainnya juga disiagakan untuk membantu jika terjadi kecelakaan, terutama luka ringan atau luka sobekan. Pasalnya, aliran sungai yang cukup kecil saat ini dipenuhi oleh ratusan pengunjung yang sedang mandi. Antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dan hal yang tidak diinginkan. Objek wisata itu salah satu termasuk objek wisata yang akan dikunjungi selama libur Lebaran di Pasaman Barat. Oleh sebab itu kami mengenakan tim untuk bersiaga dengan peralatan foto lengkap, dan personel secara bergiliran berganti di lokasi. Lokasi yang dekat dengan pusat kabupaten dan gratis menjadi daya tarik masyarakat objek wisata religi tersebut. Terlebih di sekitar lokasi juga disediakan makanan dan cemilan dengan harga yang sangat terjangkau. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Andika Adisaputra, TVRI Sumatera Barat. Masih dari Provinsi Sumatera Barat, saudara, masyarakat yang berada di Jorong Sungai 2 Solok Selatan memeriahkan Lebaran dengan tradisi kuda lumping. Tradisi ini merupakan hiburan untuk masyarakat umum sekaligus bentuk pelestarian budaya. Ratusan masyarakat dari berbagai kalangan antusias menyaksikan pertunjukan kuda lumping di Sungai Duo, Kenagarian Luak Kapau, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan. Pertunjukan tersebut merupakan tradisi masyarakat Sungai Duo karena di daerah tersebut penduduknya merupakan mayoritas suku Jawa. Selain melestarikan budaya, tradisi ini juga bertujuan untuk menghibur masyarakat di sekitar dalam mewarnai perayaan Idul Fitri. Selain itu, tradisi kuda lumping juga diselenggarakan saat hari-hari besar lainnya seperti Idul Adha dan perayaan Hari Kemerdekaan. Pertunjukan dilakukan pada menjelang petang hingga dini hari. Dengan beranggotakan sebanyak 20 orang, pertunjukan dimulai dengan kuda lumping, drama, dan hiburan lainnya. Sini sebenarnya sudah ratusan tahun yang lalu diwariskan oleh kakek-kakek kita yang terdahulu hingga sampai saat ini berkembang dan generasinya hingga sampai saat ini alhamdulillah masih ada generasi penerusnya. Berarti ini dilakukan setiap tahunnya ya Pak? Ya, kita melakukan ada acara kuda lumping ini di hari-hari besar seperti 17 Agustus, Idul Fitri, Idul Adha, dan hari-hari besar lainnya. Sampai hingga saat ini antusias masyarakat itu sangat lumayan, bisa disaksikan pada sore hari ini. Penontonnya cukup full dari berbagai macam daerah dan dari berbagai macam kalangan. Untuk menyaksikan pertunjukan tersebut, penonton tidak dipungut biaya sepersen pun karena tradisi ini diperlihatkan kepada masyarakat umum secara gratis, sekaligus menghibur masyarakat saat momen Idul Fitri. Demikian laporan Yunan Trihandani, TVRI Sumatera Barat. Wisata Kampung Durian dipadati ribuan pengunjung sejak hari kedua Lebaran. Sejumlah wahana dan fasilitas baru menjadi daya tarik utama yang membuat kawasan wisata ini tetap ramai hingga akhir pekan. Keramaian mulai terlihat di wisata Kampung Durian sejak hari kedua Lebaran dan terus berlanjut. Puncak kunjungan terjadi pada hari ketiga dan keempat saat ribuan wisatawan memadati kawasan ini. Dalam satu hari, jumlah pengunjung diperkirakan mencapai sekitar 600 orang.
Angka tersebut relatif stabil dibandingkan hari-hari sebelumnya selama libur Lebaran. Wahana kampung gondola menjadi fasilitas yang paling diminati pengunjung. Selain itu, pengelola juga menghadirkan inovasi baru berupa lift untuk memudahkan akses menuju area kolam, terutama bagi wisatawan yang enggan berjalan menanjak. Manajer wisata Kampung Durian, Herbibi mengatakan fasilitas tambahan seperti pemandangan persawahan dan area santai turut menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang datang bersama keluarga. Secara keseluruhan, jumlah kunjungan tahun ini tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Namun, kondisi cuaca yang cerah membuat arus wisatawan lebih lancar. Sekarang ada wahana baru, lift. Jadi pengunjung yang mungkin kemarin keberatan kalau mandi ke kolam, karena mungkin naiknya capek. Dari sekarang kan udah ada lift untuk membantu meringankan tamu juga yang berkunjung. Pertama udah ada terapi, terus ada sawah. Kalau kunjungan kayaknya sama, tapi karena tahun kemarin memang cuaca kurang mendukung, makanya macet. Ini karena cuaca panas, bagus untuk hari ini, sama aja. Diperkirakan sampai hari Minggu masih ramai, kunjungan wisatawan diprediksi masih akan terus berlangsung hingga akhir pekan. Meskipun mulai terjadi penurunan seiring berakhirnya masa liburan. Dari Bengkulu Tengah, Ajeng Pretilia, TVRI Bengkulu melaporkan. Provinsi Bengkulu masuk dalam 10 besar daerah dengan persentase penutur bahasa daerah tertinggi di Indonesia dengan angka mencapai 94,13%. Ini menunjukkan kuatnya identitas budaya lokal yang tetap terjaga di tengah arus modernisasi. Provinsi Bengkulu tercatat sebagai salah satu daerah dengan tingkat penggunaan bahasa daerah yang tinggi di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2024 yang diperbarui pada Januari 2026, Bengkulu menempati peringkat ke-8 dengan persentase penutur bahasa daerah mencapai 94,13%. Angka ini mencerminkan kuatnya penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga maupun dalam interaksi sosial masyarakat. Kondisi tersebut turut diperkuat oleh berbagai upaya pelestarian bahasa dan aksara asli Bengkulu. Salah satunya melalui peran aktif komunitas bahasa dan aksara di Bengkulu. Melalui komunitas pengenalan kembali aksara tradisional kepada generasi muda, melalui kegiatan edukasi, workshop, serta kampanye literasi budaya dapat berjalan lebih terbuka dan mudah diterima kalangan muda. Di Bengkulu itu anak-anak muda banyak sekali menggunakan bahasa daerahnya. Jadi kalau di sini bahasa daerah itu banyak dan beragam. Ternyata dari beberapa bahasa daerah itu yang ada di Bengkulu dan dilestarikan dengan baik oleh mereka, itu ada dikenalkan oleh aksara Ulu Bengkulu yang kini dipelajari dengan serius oleh komunitas Kagama Pusaka kita. Aksara Ulu itu aksara kuno dari masa abad ke-17 sampai berikutnya. Langkah ini menjadi bukti bahwa pelestarian bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai upaya menjaga identitas dan warisan budaya daerah di tengah perkembangan zaman. Al-Sidrotul, TVRI Bengkulu melaporkan. Yes. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Septinita. Dan saya Malika Hijrati Dewi bersama kerabat kerja yang bertugas hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.